Bos, ini ada nih satu kampus, satu STIH, baru didirikan oleh ibu saya. Ibu saya ketua STIHP-nya. Kuliahlah di sini, bos, katanya. Gabunglah di sini. Untuk saya ikut. Kan kami bangga kalau seandainya ada public figure, ada Pablo Benua. Ini contoh ya. Dikti. Ini dikti, kita sudah screenshot. Okay. Lulus. Iya kan? 2024. Ini dari dikti kan? Dikti. Oke, lulus. Oke ya. Tapi ijazah kami sejak awal fisiknya itu belum pernah dikasih ke kami. Di mana di sana menyatakan bahwa kampus ini juga sedang dalam pantauan. Kampus ini dianggap ada praktek-praktek yang tidak wajar di sana. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Spesial interview malam ini benar-benar spesial. Kita biasanya di studio, hari ini kita ada di sebuah kafe yang keren banget sih di daerah Sentul. Kenapa di Sentul? Karena bintang tamunya Sultan Sentul. Waduh. Ini Bang Pablo Benua. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Rambut gak pendek lagi ya? Enggak lah, ini kan nanti bentar lagi mau dipendekin. Oh iya. Ya kan? Nanti mau gua botakin sebenarnya. Ya, itu abaikan saja yang intro yang tadi. Karena malam ini kita mau bahas sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Terkait dengan dunia pendidikan. Ya. Ini kalau teman-teman lihat, podcast kita hari ini masih berkaitan dengan podcast kita sebelumnya dengan Bang Aldo Saputra kalau nggak salah, bercerita tentang sebuah kampus yang diduga banyak memanipulasi sistem pendidikannya. Waktu itu nanti linknya kita sertakan di podcast yang ini. Tapi intinya Bang Aldo itu kuliah 3 tahun sarjana tapi tidak pernah ke kampus. Tidak pernah bikin skripsi, tidak pernah ikut ujian, tapi nilainya ada aja. Dan ternyata Sultan Sentul ini juga menjadi salah satu korban dari sistem pendidikan yang menurut kita sangat tidak benar gitu. Ya. Banyak manipulasinya, banyak kebohongannya. Ya. Dan tadi ketika ngobrol malah Bang Pablo menyebut itu sebagai mafia pendidikan. Ya, betul. Ya, Bang? Dan Bang beliau ini pernah kuliah di sana 2022. Ya. Oke, berarti adik tingkatnya si Aldo itu ya. Adik tingkatnya si Aldo. Dan tapi pengalamannya sama. Coba ceritain Bang. Kenapa bisa. Kan waktu itu Abang kita ketemu dari 2013 kalau nggak salah sama Bang Pablo. Ya. Dan waktu itu 2018 sudah sarjana. Udah kan? sarjana hukum. Sarjana hukum juga. Terus masuk di kampus ini kita sebut aja namanya STIPH ya. STIHP. STIHP Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik. Itu ada di Depok. Di Depok, betul. Nah, kita juga masih menunggu klarifikasi dari kampus yang bersangkutan. Akan kita hubungin, tapi kita mau dengar dulu cerita dari Bang Pablo ini. Bagaimana bisa masuk di kampus itu, sementara tahun 2018 itu Abang udah sarjana hukum ya. Kalau nggak salah dari Lampung ya? Iya, dari Lampung, betul. Oke. Nah, kenapa bisa masuk di kampus ini? Ya, jadi gini. Tahun 2022, ya, gue punya sahabat yang memang udah kita anggap kayak keluarga sendiri lah, udah kayak saudara sendiri lah. Lu juga kenal bro, ya. Pak Dodi Haribowo, ya kan? Ya. Nah, kebetulan beliau tim kita juga, tim hukum kita. Beliau sama saya udah kita anggap kayak saudara baik lah. Sampai hari ini juga saya masih menganggap dia saudara baik saya, begitu ya. Dia menceritakan pada saat itu kita lagi di Bali, dia menceritakan bahwa ibunya baru mendirikan satu kampus. Kampusnya kan kalau nggak salah itu didirikan tahun 2019. Iya, tadi aku googling sih 2019. Jadi itu perizinannya baru terbit atau bagaimana saya nggak begitu paham 2019. Tahun 2022-nya ketemulah sama saya si Pak Dodi ini di Bali, lagi jalan-jalan kita di Bali, lagi ada urusan di sana. Akhirnya dia menceritakan, bos, ini ada nih satu kampus, satu STIH, baru didirikan oleh ibu saya. Ibu saya ketua STIHP-nya. Kuliahlah di sini, bos, katanya. Gabunglah di sini. Untuk saya ikut.
Kan kami bangga kalau seandainya ada public figure, ada Pablo Benua, ada Ray Utami yang lulusan daripada sekolah tinggi ilmu hukum dan politik begitu. Jadi kayak strategi promosi itu. Yes, begitu. Dan itu sebenarnya sah-sah saja ya. Kalaupun mau dilakukan oleh STIH lain itu it's okay. Dan saya kira nggak jadi persoalan. Karena memang Pak Dodi sudah kita anggap kayak saudara, udah kayak sahabat sendiri, akhirnya ya sudah kalau memang mau menggunakan nama kita, seakan-akan kita lulusan di sana, ya nggak ada jadi persoalan kita juga gitu kan. Kami juga nggak mau istilahnya namanya sama temen kan gitu. Nah ujung-ujungnya Pak Dodi bilang, ya bukan hanya sebatas nama, tapi kan pasti ada butuh biayanya di dalam. Dalam proses pendidikan itu pasti ada biaya. Loh, jadi kita pakai nama kita, saya sempat bertanya itu, pakai nama kita lalu kita bayar juga? Iyalah bos, katanya. Begitu ceritanya. Oh ya sudah, kalau memang bayar, saya beranggapan bahwa ya sekaligus membantu keuangan atau finansial daripada si STIHP ini, begitu loh. Awal-awal berdiri gitu kan. Karena dengar-dengar kan pada saat itu gedungnya juga nggak tahu lagi proses pembangunan atau bagaimana, saya nggak begitu paham lah ya. Nah ya sudah, kalau memang begitu, namanya membantu orang, ya ayo kita lakukan. Bahkan setelah itu dilakukan seminar, sempat ada seminar hukum di sana gitu ya. Kalau nggak salah tentang kasus Jessica Wongso pada saat itu. Nah mereka bahkan dari Pak Dodi itu minta biaya dari saya. Bahkan itu penyelenggaranya itu Pak Dodi yang menyelenggarakan, biaya full dari saya. Itu sempat saya keluarkan uang itu gitu. Sekalipun saya nggak datang, tapi saya benar-benar niatnya adalah membantu begitu ya pada saat itu. Nah akhirnya berjalannya waktu. Dari kampus tersebut, kita nggak pernah tuh yang namanya masuk kuliah. Saya nggak pernah masuk kuliah. Sempat disuruh, ini Jum, mau dikasih link apa segala macam. Ya mohon maaf, kami waktunya memang nggak ada gitu loh. Kita mau bilang apa? Memang kita tidak ada waktu yang istilahnya benar-benar bisa seperti orang lain kuliahnya begitu. Ya, kita dikasih link untuk ikut dan lain-lain. Tapi ya memang kita nggak bisa buka begitu kan. Dan memang Pak Dodi sendiri menceritakan bahwa aktivitas di kampus itu memang seperti itu. Oke, tapi waktu itu kan ada program reguler, ada program karyawan, ada itu kan di kampus-kampus lain juga ada. Kalau program reguler tuh ya lu harus datang kuliah tiap hari. Betul. Kalau waktu itu Bang Pablo ditawarin mana? Program reguler atau? Pasti non reguler. Gak mungkin, kalau saya reguler kan pasti saya harus datang. Ya kan? Ini pasti non reguler. Katanya non reguler dengan nilai yang lebih mahal, katanya 35 juta. Satu orang. Saya transfer tuh, saya 35 juta, istri saya Ray Utami 35 juta. Chris, padahal Chris itu lulusan dari universitas, salah satu universitas di Jawa Timur dan cukup besar itu universitas. Chris pada saat itu lagi kuliah juga di situ. Jadi dia double degree, kuliah di universitas itu dan kuliah di STIH. Demi teman, benar-benar murni saya demi teman. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Murni gitu. Kita nggak ada ini. Istilahnya begini deh teman-teman kalau mau tahu. Saya sebelumnya di tahun 2018 sudah SH. Boleh dicek teman-teman, buka di pangkalan data Dikti itu. Buka, ketik aja nama saya. Keluar itu. Oke? Saya sudah SH. Pertanyaan saya, masih butuh nggak saya ada SH lagi? Kan harusnya ambil S2 aja kan? Harusnya S2 saja kan? Kalau mau lanjut. Nah, cuman memang saya diiming-imingi, dijanjikan bahwa nanti kampus itu akan ada pasca sarjananya. Akan dibuat program pasca sarjana. Nanti ke depannya lah katanya. Jadi nanti bisa sekaligus langsung sambung S2 di sana. Oke. Oh ya kita senang-senang aja lah kan, begitu kan. Ya saya ikut aja, namanya kita membantu teman, membantu, udah kayak saudara. Tiap hari susah senang bareng-bareng dengan Pak Dodi. Dan ibunya juga sama kita juga cukup deket, Bunda Nani Sutiati. Yeah. Almarhum baru meninggal 1 bulan lebih yang lalu lah. Dia posisinya apa di situ? Wakil ketua yayasan? Bu Nani itu setahu saya ketua STIHP-nya. Oh, ketuanya. Cuman di yayasan masih ada lagi ketuanya, tapi saya nggak begitu ini sih. Kalau nggak salah Pak Ma'ruf. Amar Ma'ruf. Ya, karena betul. Ada di data mereka. Ada di datanya, betul. Nggak kenal, saya nggak kenal kalau sama Pak Amar Ma'ruf. Tapi kalau sama Bu Nani, almarhum, ya saya kenal baik. Gitu. Saya kenal dengan Pak Dodi, saya kenal dengan Bu Nani. Singkat cerita, mulailah kuliah itu. Mulailah, ya kita dikasih Zoom yang nggak buka gitu, emang jarang buka, nggak pernah mau buka gitu ya. Lalu sempat juga disuruh datang untuk foto-foto. Datang foto-foto mau ngapain? Tujuannya nanti seakan-akan untuk skripsi, nanti kita serahkan, gitu-gitulah. Cuman kan saya berpikir, pada saat itu saya lagi di Lampung kalau nggak salah, di Palembang ya kalau nggak salah. Saya lagi di Palembang disuruh datang foto-foto, ya nggak ada waktu, ya belum bisa gitu. Nanti lah tunggu waktu saya tiba kan begitu. Nah,
Berjalannya waktu, saya disuruh foto. Ada beberapa kali, sering sih saya disuruh datang untuk foto-foto. Tapi memang kita pada saat itu saya nggak lagi memang selalu bentrok dengan kegiatan. Tapi nggak nanya itu foto buat apa kok terus-terusan? Ya namanya mungkin mereka ingin merapikan data, nanti takutnya mereka dicek sama Dikti atau bagaimana. Mungkin kan seperti itu. Ini dugaan saya aja ya, dugaan saya seperti itu. Mungkin mereka maunya seperti itu supaya saya datang bisa terbukti benar saya ada kuliah di situ, mungkin seperti itu. Itu positifnya kita lah gitu. Atau mungkin mereka takut dicek oleh Dikti gitu kan. Ya itu mungkin pemikirannya mereka. Alasannya apa saya nggak begitu tahu gitu. Selama 3 tahun itu gak pernah kuliah? Nggak pernah? Nggak pernah. Tidak pernah buka Zoom. Dikasih link Zoom-nya sempat dikasih, tapi saya nggak pernah mau buka. Bukan nggak pernah mau buka karena nggak sempet gitu loh. Niatnya kan bantu gitu. Niat kita sejak awal adalah hanya membantu untuk agar kampusnya teman ini berdiri lah, gimana sih? Ya kan? Karena kembali lagi saya tidak butuh dengan ilmu yang nanti akan saya dapat dari STIH itu lagi. Kenapa? Karena saya 2018 sudah SH, sudah sarjana hukum. Begitu loh. Jadi Lampung. Dalam hal itu ya nggak ngapain lagi gitu. Kita belajar apain lagi? Saya sudah praktek, saya sudah terjun di lapangan, kan itu kan? Okay. Nah, hingga puncaknya adalah ketika baru-baru ini ya sekitar 1 bulan lah, tanggal 29 Agustus gitu. Nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya nggak kenal, padahal saya membayar gitu ya. Bahkan kalau mungkin orang bayarnya cuma sebatas uang kuliah, saya bayar di situ, skripsi saya bayar, uang ujian saya disuruh bayar. Jadi pokoknya setiap Pak Dodi minta uang untuk kepentingan kuliah, saya selalu bayar. Saya selalu transfer, tidak pernah, dan saya punya bukti transfernya lengkap, full, begitu. Nah, hingga akhirnya masuklah puncaknya di tanggal 29 Agustus kemarin. Di mana mereka ini melakukan satu upaya hukum. Gitu ya, di mana mereka tidak mengakui ijazah kami. Tidak mengakui ijazah kami, tidak mengakui kelulusan kami. Lah saya tanda tanya, ada apa? Dan lucunya adalah, sudah tidak diakui, mereka melakukan laporan polisi. Alasannya? Saya nggak paham. Dugaan apa? Sangkanya? Ya, katanya pemalsuan lah, biasa pemalsuan, 263, ada 266. 266 itu memasukkan keterangan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Lalu ada 264. 264 itu pemalsuan juga, tapi lebih ke akta otentik seperti akta notaris dan lain-lain begitu. Nah, kita bingung apa sebenarnya poinnya dari 3 pasal dari laporan yang dia lakukan itu begitu. Kalau itu seandainya dilaporkan, saya beberapa kali loh, setelah mereka laporkan, saya beberapa kali mencoba untuk mengklarifikasi dengan cara saya minta Pak Dodi, bagaimana? Bisa nggak pertemukan saya dengan pimpinan? Saya mau tahu, karena saya jujur aja dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dodi kepada saya itu nggak mendapatkan satu keterangan yang memuaskan di hati saya. Saya mau tahu ada apa gitu loh. Akhirnya pada saat itu saya mendapatkan informasi ternyata dari pihak kampus berkoalisi dengan organisasi advokat yang saat ini sedang dualisme. Organisasi advokatnya kami di PAI. Sebut aja PAI. Ya kan, Perkumpulan Advokatan Indonesia. Advokatan Indonesia. Jadi ternyata yang saya lihat bahwa dari PAI ini berkoalisi ke sana. Berkoordinasi. Karena yang aktif untuk melakukan preskon, menjatuhkan kami seakan-akan kami menggunakan ijazah palsu adalah dia. Ini orang-orang PAI. Oke, sebelum kita ke situ. Gitu. Kan berarti Bang Pablo ada ijazahnya? Yang mana? Dari kampus itu. Nah, kan ini udah selesai kan? Ini udah selesai. Jadi ini ada yang menarik ini, dan ini tidak lazim sebenarnya. Benar-benar tidak lazim. Apa itu? Kami dinyatakan lulus, bahkan kalau dibuka di Dikti, nih ya saya buka ya. Ini contoh ya. Dikti. Ini Dikti, kita sudah screenshot. Lulus. Iya kan? 2024. Ini dari Dikti kan? Dikti. Oke, lulus. Oke ya. Tapi ijazah kami sejak awal fisiknya itu belum pernah dikasih ke kami. Kami sudah minta berulang-ulang, tidak pernah mau dikasih. Dengan alasan apa saya nggak paham. Bahkan saya pernah ngomong sama Pak Dodi, ada rekaman pembicaraannya, saya bilang begini. Kalau memang butuh biaya lagi, nggak apa-apa saya bayar aja. Saya nggak mau gantung-gantung kayak gini. Saya bilang kalau memang butuh biaya lagi ngomong aja, kita bayar. Kayak gitu kan, mana ijazah kami gitu. Tapi memang nggak ada sampai di akhir nggak ada. Ujung-ujungnya kami diberikan satu buah flash disk. Isinya adalah ijazah yang seperti ini. Ini, mohon maaf. Oh, ini kayak sama yang punya Aldo deh. Nah, itu dia. Iya, ini sama kayak punya Aldo. Ini bisa dicek loh, Bang. Nah, itu saya belum pernah ngecek. Sebenarnya canggih kampus ini. Kalau kita ada yang Abang bawa HP gak? Nih ya, lihat. Ini flash disk ya.
Bahkan flash disknya sendiri ada pelopor bangsanya coba. Oh. Isinya data ini, Iya, soft copy-nya ini. Bentuknya PDF. Berarti sama aja print aja sendiri gitu. Iya, betul, begitu. Sopan banget kampus itu. Nah, dan lucunya ya. Ini ada yang anehnya juga lagi. Kita itu sempat diberikan surat keterangan lulus. Tapi dari kampus. Nih. Ini kampusnya, surat keterangan lulus. Gua di sini ada Rai Utami dan di sini ada Christopher. Tahu nggak yang aneh di mana? Anehnya adalah gua kan bayar tahun 2022. Di sini lulusnya 2022. Tuh, coba lihat. Beda juga, ini ada capnya. Nah, itu juga beda. Yang itu ada capnya, yang ini barcode. Ini pakai barcode. Betul. Ini kayak mau disuruh bayar lewat Shopee kali. Nah, bisa jadi QRIS kali ya. QRIS kan, bisa jadi. Nah, karena aneh. Ini 3 dokumen dari institusi pendidikan yang sama, tapi bedanya mencolok sekali. Ya. Yang ini atas nama Christopher Angga Sastra, itu pakai cap. Di sininya pakai cap, pemirsa di sini. Ya. Sini. Nah, ini 2 ini pakai barcode. Ijazah atas nama Ray Utami sama Pablo Putra Benua. Ini pakai barcode. Ya. Ini saya pikir sih ini bukan kekeliruan sih. Kesengajaan. Ya. Nah, tujuannya apa kita nggak tahu. Nggak tahu, ya. Tapi tunggu dulu. Ini ada yang menariknya di sini, Bro. Gimana? Ini ya. Tahun 2022, gua kan bayar 2022. Di sini tahunnya 2022. Tahun lebih gila. kelulusan. Iya, dan lebih gilanya lagi NIM si Chris sama NIM-nya Ray sama. Oke, itu ya kecurigaan yang kedua. Kecurigaan saya yang ketiga adalah NIM yang ada di sini berbeda dengan ini. Yang ijazah. Yang ijazah dan berbeda dengan yang lulus ini. Beda semua. Jadi yang ini sama dengan ijazah, yang ini berbeda. SKL ya. Nomor pokok mahasiswa NPM atas nama Christopher Anggasta 2908100576. Ya. Yang punya sama punya Mbak Re. Sama. 741 sama persis. Sama persis. Oke. Terus ini nggak teliti banget sih. Betul. Jurusan atau prodi. Ya. Kalau di surat kelulusan Mbak Ray hukum. Ya. Kalau di sini ilmu hukum. Oh iya. Padahal kalau saya baca profilnya itu tadi di Google, itu dia cuma menyediakan 2 program studi, yaitu ilmu hukum dan politik. Ya. Hukum dan ilmu politik. Betul. Agak-agak banyak nggak telitinya. Tapi sebenarnya kalau dilihat ini lumayan canggih sih kampus ini. Karena dia pakai barcode. Ya. Kita waktu saya podcast dengan salah satu alumnusnya waktu itu Bang Aldo, ketika dicek ini benar ada apa? Ada nomor registrasi mahasiswa lah di barcode ini. Nah, di ijazah ini ada yang aneh lagi, Bro. Ini punya saya nih. 2022. Bayangkan. Padahal daftar 2022. 2022. Masuknya 2022. Saya bayarnya 2022. Berarti kan langsung lulus tuh. Jago banget kan? Nah, pas saya dikasih ini, saya sempat ngomong, gimana? Dikeluarkan lagi satu surat keterangan. Nih baca deh, coba. Ini resmi sih karena kop suratnya ada tulisan ini. Nama kampus ya. Ya. Nah, lalu yang bertanda tangan di bawah ini nama Dr. Haji Nani Sutiati, jabatan Ketua STIHP, nama mahasiswa Pablo Putra Benua. Ini kadang NPM, kadang NIM, apa sih yang benar yang mana? Kayaknya sama juga deh. Mana? Iya. Iya, sama dengan yang ini nih. Ini sama dengan ini. Oh iya sama, Ya, oke. Nah, nama tersebut adalah benar mahasiswa sekolah. Kenapa jadi gelap di sini? Pakai HP. Ya kan pakai HP. Oke. Nama tersebut adalah benar mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik STIHP, program studi ilmu hukum, dan telah dinyatakan lulus sarjana strata 1 dengan gelar akademik sarjana hukum. Adapun mengenai soft copy ijazah yang bersangkutan, masih terdapat kekeliruan pada tanggal dan tahun dikeluarkannya ijazah tersebut, sedang dalam proses perbaikan. Ya. Sudah diperbaiki?
Mana ada. Fisiknya kita nggak terima sama sekali. Oke. Terus ini semua kan legal karena dikeluarkan kampus. Ya, kami anggap ini legal. Iya, dan apa ada Dirjen Diktinya Betul, juga kan? betul. Kalau sudah begini. Lalu tiba-tiba dibatalkan. Oke. Berjalannya waktu, akhirnya mereka melakukan pernyataan seakan-akan tidak mengakui. Saya nggak tahu tidak diakuinya di bagian mana. Ujung-ujungnya dikti kami di pangkalan data di website tiba-tiba hasilnya adalah dikeluarkan. Status terakhir mahasiswa dikeluarkan. Dikeluarkan. Di sini lulus. 2024-2025. Dan untungnya sudah saya rekam semua, sudah saya capture dan sudah saya record. Sama saya video. Saya videoin. Jadi benar-benar kita punya buktinya. Dan ini adalah suatu perbuatan yang sangat keliru sekali gitu loh. Sampai akhirnya mereka bisa dari lulus lalu dikeluarkan kan. Ini kan apa namanya? Memain-main nih dunia pendidikan kalau menurut kita kan. Kan begitu. Nah, tentunya kita pasti percaya dong. Mau dia bilang ini asli atau palsu atau apapun itu yang dia sebut gitu ya. Kenapa kami harus tidak percaya? Yang mengeluarkan adalah Ibu Nani Sutiati selaku Ketua STIHP. Bahkan di website mereka, ini websitenya mereka nih bro. Di websitenya mereka, Ibu Nani Sutiati disebut sebagai Ketua STIHP. Lalu yang menandatangani yang kedua itu, yang sebelah kanan, ini Pak Sudirman. Pak Dirman, almarhum juga. Ya kan? Sehingga bagi kami ini websitenya mereka langsung ini. Ini ada strukturnya juga. Ya kan? Sehingga ya tentu kami harus percaya. Masa kami nggak percaya? Bahkan saya bilang, kalau Ibu Nani mengeluarkan satu cari kertas, nggak pakai kop, nggak pakai apa-apa, dia cuma tulis Pablo Benua lulus, dia tanda tangan, maka itu kita anggap sah. Karena dia mewakili secara, meskipun dia sudah meninggal, ex officio sebagai ketua daripada STIHP ini. Bahkan bukan cuma di websitenya dia. Adanya di mana? Di Dikti. Di Dikti sendiri, Dirjen Dikti. Di Dikti kalau dicek, Bu Nani itu selaku lektor di sini. Lektor dosen tetap. Lalu Pak Dodi, anaknya yang sahabat kita, di sini sebagai dosen tetap. Apa yang harus kita tidak percaya dari ini gitu? Lalu mereka tidak mengakui dari mana? Bukti pembayaran kami juga sangat lengkap sekali. Saya sudah print semuanya gitu ya. Seginilah tebelnya. Ini saya tandain, ini 35 juta, ini boleh dicek dong. 35 juta, ya kan? Iya. Jelas, ini punya saya, ini yang punya Ray, saya 2 kali bayar, 25 dan 10. Ya kan? 35. Terus semua ke rekeningnya Pak Dodi. Ya kan? Lalu ini juga Chris, ya kan? Juga sama, ya kan? Iya. Lengkap. Ini untuk skripsi dan lain-lain. Lengkap. Ya kan? Semua lengkap. Ini pembayaran kita. Mana nih? Sorry ini. Ya kan? Semua. Lengkap semua. Tuh mulai dari uang-uang yang kecil. Juga ada. Jadi bukti ini total kami sudah pentransferan ini ada sekitar 187 juta kalau kita kemarin sempat jumlah. Untuk 3 orang? Untuk 3 orang. Sehingga ya bisa dibilang biaya kuliah termahal itu kan sepanjang sejarah. Gitu. Kemudian kan perubahannya itu terjadi justru setelah Bu Nani meninggal itu? Setelah Bu Nani meninggal dan baru kalau nggak salah 3 mingguan lah. 2 minggu atau 3 minggu. 2 minggu. Mereka kemudian laporin Bang Pablo? Iya, mereka kemudian laporin itu tanggal 29 Agustus gitu. Lah, mereka melaporkan apa gitu? Kami yang sampai hari ini bertanya-tanya. Saya kemarin begitu mereka melapor, kami itu tidak mau bereaksi. Kenapa? Ada apa ini? Karena kami tahu di sana ada organisasi advokat yang PAI itu menunggangi kan. Anggotanya? Iya, artinya enggak sih mereka orang lah bergabung berkoalisi kan. Saya mencoba untuk menjaga komunikasi dengan Pak Dodi, saya sampaikan jangan sampai dari pihak STIHP ini dari pihak justru terpengaruh dengan pihak mereka. Anda kan Muslim, oke? Mendengar sepihak, kenapa nggak mau tabayun sama gua? Tabayun aja. Kenapa risih sekali gitu loh? Bahkan saya kalau ungkap saya punya rekamannya kok. Jadi gini loh, ini mau dibawa kemana? Saya punya rekaman suara begitu lengkap. Bahkan hari ini kalau saya buka, saya punya rekaman suara ada seseorang yang meminta uang kepada saya 7,5 miliar untuk menyelesaikan ini semua. Ini orang kampus atau orang apa? Orang yang berkomunikasi dengan pihak kampus. Oke, sebelumnya tadi Abang bilang kan emang kalau pemirsa lihat pemberitaan Cumi juga sebelumnya itu sempat ada kisru dualisme di organisasi advokat yang tadinya di situ ada Bang Pablo Sekjen, Mbak Ray waktu itu bendahara umum,
lalu ketuanya Pak Sultan Junaidi, Ya. lalu kemudian terjadi kisru dan ada dualisme di situ. Lalu abang bilang diduga ada orang PAI di Bukan diduga, saya pastikan mereka berkoalisi. Mereka Dari mana menduga. itu? Karena mereka yang mondar-mandir di media untuk membicarakan tentang ijazah ini adalah dari pihak PAI. Dari pihak si Sultan Junaidi ini. Oke. Dia punya orang-orang lah begitu ya. Lawyernya Dia atau bicarakan apanya? itu. Sekarang saya mau bilang begini, ini simple ya. Kita mau bicara apa sih yang mereka persoalkan? Mereka persoalkan seakan-akan ijazah ini kami gunakan untuk penyumpahan advokat. Betul ya? Ya. Kita penyumpahan advokat. Saya mau buka di sini. Pertama kali yang memperkenalkan PAI kepada kami itu adalah Pak Dodi. Bahkan Pak Dodi yang mengurus sertifikat PKPA kami. Menggunakan apa? Menggunakan SKL yang tadi. Surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus. Iya kan? Dia yang datang, dia yang bawa tuh. Dia yang urus tuh. Saya dikasih tuh sertifikatnya. Oke? Lalu ujung-ujungnya setelah dia bawa di sana, kami hanya tinggal melanjutkan. Pada saat itu mau dilakukan penyumpahan, maka keluarlah ini. Ada ijazah ini ya saya tinggal kasih, saya tinggal teruskan aja. Saya tinggal kirim. Emang persoalannya di mana? Satu. Yang kedua, mereka membuat satu surat pernyataan sehingga akhirnya melaporkan kami. Emang sah? PAI saat ini sedang bersengketa. Dia dapat surat pernyataan dari mana? PAI yang mana? PAI yang mana yang dianggap sah? Iya kan? Bahkan saat ini kami sudah melakukan upaya-upaya hukum. Pertama ya, untuk case yang dulu nih yang paling penting. Kami sudah laporkan di Bareskrim Mabes Polri. Oke. Nah, ini kita sudah laporkan nih. Ini terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan serta penggelapan 372 pasal 372 KUHP dengan pasal 220 KUHP membuat pengaduan palsu. Kita sudah laporkan dan ini di Bareskrim. Kami sudah buat laporan tanggal 15 September 2025 di Bareskrim sehingga ini jelas sekali dan kami juga sudah bersurat ke Dikti. Oke. Kami minta agar Dikti segera melakukan investigasi terhadap persoalan ini karena ini kita duga sebagai praktek-praktek mafia pendidikan di Indonesia. Ini tanda terimanya, ini yang kami berikan di Dirjen Dikti, tanda terimanya. Lalu ini yang kami berikan di LL Dikti, wilayah 4, Bandung. yang ada di Bandung. Kami sudah masukkan surat dan kami sudah buat pengaduan di sana. Oke. Apa Gitu. reaksi orang LL Dikti Bandung? Wilayah Oke. 4. LL Dikti Bandung ada rekaman pembicaraan juga, di mana di sana menyatakan bahwa kampus ini juga sedang dalam pantauan. Istilah mereka itu apa? Pengendalian lah, pengendalian mutu atau apa gitu. Sedang dalam pemantauan. Kampus ini dianggap ada praktek-praktek yang tidak wajar di sana. Itu kata orang Dikti. Kami punya rekamannya. Jadi memang rekaman-rekaman itu kami persiapkan untuk hingga suatu saat nanti jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan maka kita akan keluarkan. Kita ingin semua orang masyarakat tahu lah. Jangan gini ya, jangan membuat satu permainan-permainan yang mengakibatkan kerugian. Anda boleh melakukan apapun untuk memperkaya diri tapi jangan pernah merugikan pihak lain. Itu sebenarnya poinnya. Oke. Nah kalau ditanya begini, siapa yang rugi? Yang bayar gua yang ngeluarin uang. Kita habis waktu dari tahun 2022. Itu bukan beli ijazah loh. Kalau beli ijazah mungkin 1 bulan bisa keluar. Dari 2022 bro, gua kuliah bener. Atau mungkin pada saat tahun 2022 itu, gua ambil MH aja. Gua udah lulus tak kemana-mana. Iya. Iya kan? Gua ambil MH aja, gua lanjutin aja. Master hukum ya. Udah magister. Dan ingat ya, saya ngomong nggak ngomong kosong. Ini saya buka langsung Dikti kita. Ini Dikti. Di Dikti ini bisa dilihat bro. Ada 2 nama gua di sini kan. Satu yang atas, satu yang bawah. Yang satu di STI HPW, yang satu lagi di Darul Ulum kan yang di Lampung. Kalau kita klik detail 2018, 2017, 2018. Itu udah sarjana dari Lampung. Iya, udah jelas. Artinya, gua itu sudah SH sebelum kampus berdiri coba. Sebelum kampus STI HP ini berdiri, gua udah SH, udah sarjana. Jadi tidak ada kepentingan gua untuk kampus ini. Istilahnya tidak ada satu keuntungan yang gua dapat dari kampus ini. Kalau kita bilang jual beli ijazah, mungkin harusnya gua begitu bayar ya nggak sampai 2-3 hari keluar lah. Atau mungkin seminggu atau mungkin sebulan. Ini gua nggak dari tahun 2022 sampai keluarnya baru Februari kemarin kalau nggak salah ya. Itu pun fisiknya nggak dapet. Yang jadi pertanyaan saya bro, Ya. waktu itu juga yang jadi kebingungan saya ketika podcast sama Aldo itu. Salah satu Aldo itu siapa?
Aldo itu jebolan kampus ini juga. Oh, Pelopor Bangsa. Jadi Aldo itu kuliah 3 tahun, tidak pernah ke kampus, tidak pernah ikut ujian, tidak pernah bikin tugas, tidak pernah ngerjakan skripsi, Ya. tapi semuanya lengkap. Lalu saya tanya gimana prosesnya itu bisa terjadi? Katanya dikoordinasikan sama orang kampus. Iya. Berarti saya jadi agak yakin kalau lu bilang ini ada mafia pendidikan. Ya, Nah, sangat mungkin. Yang jadi pertanyaan gua sekarang bro, sedemikian rapinya permainan mereka, sampai Dirjen Dikti juga ketipu kan? Kecolongan. Ini semua sampai ke Dirjen Dikti kan Iya, dokumen ini. betul. Yang keluarin kan kemudian Dirjen Dikti. Betul. Ya kan? Dikti yang keluarin. Dan kecolongan juga berarti. Kecolongan, Dikti kecolongan. Maka memang perlu dilakukan verifikasi yang ketat dong. Untuk melakukan, memvalidasi sebuah data yang masuk, harusnya ada verifikasi. Apalagi sekarang zaman digitalisasi. Yeah. Kemarin saya komunikasi dengan pihak orang Dikti gitu ya. Saya tanyakan bagaimana sih mekanisme ketika kampus atau sebuah perguruan tinggi memasukkan data. Ternyata segampang itu memang. Ketika mereka masukkan data, divalidasi langsung terbit. Langsung muncul, langsung ada di website. Memang segampang itu. Sehingga itu kelolosan. Jadi kalau di KPU kan ada verifikasi Ya, faktual segala macam. Kayak di Dikti nggak ada ya? Nggak ada. Makanya kampus-kampus kayak gini bisa jadi bukan cuma ini. Benar. Nah, jadi itulah yang kami sangat sesali gitu ya. Mereka bisa membuat kita lulus di pangkalan data. Dasarnya apa? Artinya benar dong. Terus apa yang lu persoalkan? Iya kan? Ini lulus 2004, 2025. Iya, 2024, 2025. Nah, di situ dikeluarkan, status dikeluarkan 2004, 2025 iya. juga. Coba, gimana jalan ceritanya? Artinya lu ketika mengeluarkan ini lulus, kalau Anda memang benar mengeluarkan ini lulus, ini wewenang Anda. Kenapa kalau mau bicara lu persoalkan, kenapa nggak persoalkan dulu pada saat ini awal-awal lulus? Kalau mau dipersoalkan. Atau mungkin sebelumnya, ya keluarkan aja memang sebelumnya. Kenapa dia bikin lulus begini kan berarti ini wewenang dia. Bahkan dia bisa keluarkan. Iya kan? Coba logikanya begitu. Dia bisa keluarkan kita di dalam Dikti buat merubah status kita menjadi dikeluarkan. Di situ terlihat jelas bahwa wewenang untuk merubah ini adalah wewenang kampus. Skripsi juga gua bayar kok, dibikinkan sama Pak Dodi. Ada. Wah, dan itu berarti sekaligus peringatan buat Dirjen Dikti aja sih. Mohon dipantau aja karena informasi yang sama juga saya dapatkan dari Aldo waktu itu. Ya. Bahwa skripsi saya tanya, ingat nggak judulnya aja dia nggak ingat. Iya sama gue juga. Orang gue sudah bikin. Apalagi saya tanya, Bang Aldo masih ingat nggak skripsimu itu bahas tentang apa? Dia nggak tahu. Iya. Ya maklum karena memang bukan dia yang ngerjain. Ya. Dan tadi Mas Bro bilang praktek seperti ini biasa di sana. Iya, jadi Pak Dodi itu pernah menyampaikan ke saya. Dia bilang begini, kan saya bilang, Pak Dodi saya nggak bisa loh kuliah istilahnya datang, saya nggak punya waktu loh. Sejak awal saya bayar itu, udah nggak apa-apa bos, aman, slow. Kenapa? Ya semua juga nggak ada di situ, orang di situ Brimob semua pada kuliah di situ kok. Itu bahasanya. Brimob. Iya, itu bahasanya dia. Iya, angkatan Aldo itu waktu itu. Oh Aldo tuh Brimob? Iya, kayaknya Brimob deh. Nah jadi dia bilang bahwasanya memang pada saat itu Brimob banyak yang kuliah di situ dan Brimob kan pada tugas kan nggak susah juga, nggak bisa kuliah juga. Jadi ada sebagian yang dipakein Zoom dan Zoom itu bukan kewajiban tapi pilihan, boleh lakukan boleh tidak. Nah sekarang gini logikanya, dia tidak akui kami sebagai mahasiswa, oke? Ada salah satu pembicaraan yang saya rekam dengan salah satu wakil ketua, namanya Tatang, oke? Tatang ini menyampaikan ke saya, dia bilang begini katanya. Bos, datanglah ke kampus, foto-foto. Berkali-kali dia ngajak saya datang ke kampus foto-foto apa segala macam untuk seakan-akan saya datang apa segala macam. Kalau memang nggak diakui, ngapain gue disuruh datang foto? Berarti seolah-olah kuliah aja di sana. Iya. Kalau dia tidak akui, ngapain gue datang ke sana foto? Dan ingat ya, saya ingin sampaikan di sini bahwa Tatang itu yang di sana, yang ada di sekarang jadi wakil ketua. Awal belum dilakukan laporan polisi, sebelum mereka lakukan laporan polisi tanggal 29, dia itu sempat datang ke rumah saya. Dan kalau rekaman pembicaraan itu saya keluarkan, saya bongkar, begitu ya, rusak kredibilitas kampus. Ya, saya ingin sampaikan, pembicaraannya jelas terang benderang bahwa di sana ada indikasi dugaan pemerasan kepada kami. Itu yang
diduga 7M itu? Itu beda lagi. Ini ada. Bahkan udah jelas-jelas kok. Saya kalau mau menghadap pimpinan, bos harus bawa uang cash. Saya sempat saya pancing. Sini saya transfer. Sempat saya pancing kan. Jangan dong, nanti kalau transfer ngejebak saya dong, saya kena dong katanya. Pinter dia mungkin belajar dari Nikita Mirjani kali. Gitu. Saya jadi bertanya, itu kampus atau pasar saham sih? Nah, apa? Makanya saya bilang, saya nggak khawatir dengan laporan polisi mereka yang dibuat Depok apa segala macam. Justru dengan laporan polisi itu, saya peringatkan kepada Polres ya, apapun ceritanya jangan hentikan perkara ini. Saya mau sampai ujung, harus ada tersangka. Saya nggak main-main. Saya mau lanjutkan ini perkara sampai ke ujung, ya. Karena begini bro, ternyata awal pertama kali informasi saya masuk itu, kenapa mereka bisa di Brimob? Akhirnya anggota-anggota seakan-akan semua pada disuruh, diwajibkan untuk kuliah di sini. Karena saudara Amar Ma'ruf ini diduga punya kedekatan dengan sejumlah pimpinan di Polri. Wah. Oke, bahkan ada isu, ini pernah disampaikan oleh Pak Dodi kepada saya. Saya punya rekaman juga omongan itu. Di mana katanya saudara Amar Ma'ruf ini dekat dengan Wakapolri, Pak Dedi Prasetyo. Nanti Pak Dedi mohon diklarifikasi. Nama Bapak dijual-jual Pak. Sehingga saya mau tahu, betul nggak? Dan saya mau lihat zaman sekarang ada orang kuat nggak sih? Saya mau lihat gitu loh. Saya mau lihat bener nggak? Mau kau pakai jenderal 2, jenderal bintang 2, jenderal bintang 3, jenderal bintang 4 sekalipun, Kapolri sekalipun, kalau salah ya salah. Udah. Ya kan? Kalau kita benar ya tinggal udah hadirkan. Kita bukti, kita pampangkan kok. Saya cuman kemarin, saya sempat ingin mengajak mereka itu tabayun. Beberapa kali bahkan Amar saya coba WA, saya tanya nomornya dari orang lain. Sini saya WA baik-baik. Saya pengen bilang sama saudara Amar ini, hei saudaraku, ya, kau itu jangan terpengaruh sama orang PAI yang ada di sebelah sana. Kau jangan hanya mendengar sepihak. Kita sebagai seorang muslim, kau harus dengarkan klarifikasi kami, tabayun dong. Ya kan? Tabayun dong. Kita harus terbuka dong urusan ini. Kalau memang ada oknum yang salah di sini, ada oknum yang brengsek, silakan kau proses oknummu. Jangan gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. Kan begitu. Berapa banyak mahasiswa orang gini lah. Saya nggak peduli orang-orang yang sudah keluar ijazahnya dari sana, sudah lulus di sana, tapi kan mereka itu terkait karir. Sekarang kalau kejadian hari ini begini, lalu saya sudah buat laporan kemana-mana, bagaimana? Ijazah mereka diakui apa enggak? Kalau terungkap itu semua, bagaimana? Ini dampaknya kemana-mana gitu loh. Mereka ini mahasiswa nggak ada yang salah. Kayak kan masuk kan jebakan. Iya, jadi ya gua bilang ini adalah satu bentuk dugaan praktek mafia pendidikan. Dan ini Pak Prabowo harus bertindak. Ya. Iya kan? Percuma makanan bergizi gratis kalau kampusnya kayak gini kan. Yes. Memalukan. Iya. Orang dikasih gizi di usia dini masuk ke kampus, ya sama aja bohong. Sia-sia itu makanan bergizi kan, nggak guna juga. Betul. Oke, dan ini bakal banyak yang terseret sih kalau nanti diproses lebih lanjut ya. Saya nggak yakin bahwa ini akan banyak yang terseret. Kenapa? Kan dari awal dia sudah disclaimer Pak Dodi bahwa Amar ini punya orang kuat katanya di belakangnya. Ujung-ujungnya ini akan ada oknum yang kena, percayalah sama saya. Ujung-ujungnya akan ada bersih-bersih, cuci-cuci tangan, ya kan? Akan ada begitu nih keadaan nih. Ini akan ada ujung-ujungnya seakan-akan dia juga adalah korban. Feeling saya, dugaan saya mengerucut ke situ. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara bahwa Aldo tadi ya, siapa Aldo ya? Aldo nanti bicara. Saya yakin itu bisa dijawab kok oleh pihak mereka. Saya tahu nanti jawabannya apa. Saya sudah prediksi apa jawaban mereka yang nanti akan keluar. Apa kira-kira? Kenapa cuma Aldo yang komplain? Kenapa cuma Pablo? Kenapa yang lain tidak komplain? Saya ingin beritahu bahwa mahasiswa, orang yang lulus dari sana, ketika mereka sudah punya ijazah, ada yang sudah dipakai kerja. Apalagi di sana banyak anggota Polri yang kuliah. Itu kan dipakai tujuannya untuk mendapatkan percepatan kenaikan pangkat. 1 sampai 2 periode biasanya. Kalau sarjana itu akan ada percepatan tuh. Misalnya lu untuk naik pangkat dari Bribda ke Bribtu misalnya kita katakan 4 tahun gitu ada diskon 1 tahun bro. Jadi kalau lu sarjana lu jadi 3 tahun aja lu udah bisa naik pangkat begitu. Nah,
Sehingga kalau itu sudah dilakukan, ya tentu anggota Polri nggak akan ada yang mau lah kalau masih aktif dia berucap. Kan begitu? Nggak mungkin dia mau berucap lah. Dan orang-orang lain yang mungkin sudah kuliah, yang sudah menggunakan ini, ada yang jadi advokat, mungkin ada yang udah lanjut S2, mana mungkin mau berucap? Mana mungkin mau bersuara? Nah begitu. Tapi hari ini dimulai dari kejadian ini, maka harus untuk dilakukan investigasi yang lebih mendalam. Menteri Pendidikan, Dirjen Dikti harus perlu memberi atensi serius soal ini. Karena tadi saya baca datanya di websitenya itu jumlah mahasiswanya 1.500 sekian. Banyak ya. Itu ini jumlah yang sangat banyak, dan kalau praktek ini jadi sesuatu yang umum di sana, kasihan 1.500 orang itu Pak Menteri Pendidikan, Dirjen Dikti, tolong pantau dan minta kampus ini untuk klarifikasi. Dan jangan klarifikasi aja, turun untuk melakukan verifikasi dan penyelidikan di lapangan sih, supaya orang-orang yang sekarang menempuh pendidikan di sana benar-benar ya memang mereka menuntut ilmu, bukan mengejar ijazah doang kan. Dan bisa, bahkan mungkin bisa dilakukan langkah-langkah strategis ya, atau langkah-langkah taktis mungkin ya, dilakukan oleh Dikti, melakukan pembekuan sementara. Ya itu yang kalau memang praktek seperti ini jadi satu hal yang umum di sana sih, memang mau nggak mau harusnya emang ada pembekuan sementara. Betul, harus ada pembekuan sementara dan harus dilakukan pengecekan, pengujian gitu ya. Karena kita beginilah, saya bukan apa-apa. Saya tahulah pola-pola permainannya. Saya kalau cerita lebih mendalam, saya cerita benar-benar lebih mendalam, ini akan banyak pihak yang ikut serta. Bagaimana proses daripada ini mengurus izin, tanah siapa yang digunakan untuk melapor ke Dikti sejak awal saya tahu. Bukan tanah yang sekarang berarti? Bukan. Dan aneh waktu itu. Itu tanah teman gua, bro. Menurut cerita Aldo, dia kan daftar 2020. Itu kampusnya belum ada bangunan fisik ya. Sementara saya baca di websitenya kan tadinya kampus ini di Palu. Kemudian dilakukan peralihan dan perubahan nama. Lalu berdirilah sekarang di Depok itu. Betul. Itu 2019. Nah, bagaimana bisa Dirjen Dikti atau izinnya bisa keluar sementara bangunannya nggak ada gitu. 2019 itu. Itulah dia yang memang perlu dipertanyakan. Karena begini, di Dikti itu akan ada ketentuan ya. Ketika kita ingin oper alih kampus atau mungkin oper alih perguruan tinggi atau mengurus izin, itu ada kewajiban untuk menghadirkan satu aset gedung, kalau nggak salah saya luasan 5.000 meter, kalau nggak salah 5.000 meter. Nah pada saat itu dari pihak di awal-awal, ini cerita yang saya dapat dari Pak Dodi dan dari Bu Nani gitu ya. Itu katanya memang bangunannya belum ada pada saat itu. Akhirnya mereka pinjam dengan seseorang yang namanya Hamzah. Ini ceritanya Pak Dodi nih. Hamzah ini kebetulan teman saya. Dia anggota DPRD di Kota Depok. Gitu. Jadi disitulah dugaan aset daripada Hamzah ini yang digunakan untuk pengajuan Dikti. Nah, Pak Dodi juga sempat cerita kepada saya bahwa untuk pengurusan izin tersebut pada saat itu pengambilan alih itu kan harus dibutuhkan biaya. Ibunya Pak Dodi mengeluarkan sejumlah uang juga gitu. Tapi saya intinya gini lah, saya nggak mau mencampuri itu urusan internal mereka. Nah, kan gitu. Laporan itu setelah Ibu Nani itu meninggal. Apa mungkin ada dualisme juga di situ? Saya nggak tahu internalnya mereka itu seperti apa, saya nggak paham. Tapi yang pasti Ibu Nani bahkan Pak Dodi itu sering bercerita kepada saya, mengeluh bahkan bahwa dia punya jatah kuota di sana, kuota mahasiswa, tapi sampai hari ini katanya tidak diberikan. Itu kata Pak Dodi, saya juga nggak mau campuri, itu bukan urusan saya. Nah ini aneh juga, mahasiswa pakai kuota, kuota haji. Nah itu. Di kampus ya akademis. Yes, betul. Jadi masuk ya kalau nilai bagus, ayo ada tes masuk, ada ya banyak lah jalannya. Tapi ya itulah bisnis. Kuota-kuotaan. Bahkan kan gue sebenarnya diajak bro. Jadi gini, awal pertama kali Bu Nani ini berada di situ gitu ya. Pak Dodi itu sempat menawarkan, ayo bisnis kampus. Kampusnya bagaimana? Ayo kita buat kelas jauhnya. Jadi ini nanti akan ada kelas jauh. Di mana kelas jauhnya? Gue kan punya lahan yang 2 hektar itu yang di Sentul, kan begitu. Pakai itu. Ya sudah, gue sih ikhlas, gak ada masalah. Ayo boleh pakai itu aja. Pakai lahan gue yang 2 hektar itu, nanti kita bangun gedung. Gak apa-apa, nanti gue yang bangun. Nanti kita bagi-bagi hasil aja, gak ada masalah. Itulah ceritanya. Gue diiming-imingkan itu juga. Lalu iming-iming kedua adalah nantinya akan ada pasca sarjana di sana. Nanti kalau
pas sarjananya saya juga bisa ikut di situ untuk ngambil magister gitu kan. Ya karena ada iming-iming itu akhirnya gue mau untuk kuliah lagi di sini, sarjana hukum. Kan gitu. Karena gue bayang tahun 2022 kemarin kalau gue ngambil MH, ya Allah udah Pablo Putra Benua SH MH ya kan gitu. Iya, tapi keren, kan? Memang aneh sih kalau kemudian mereka mengingkari sendiri jasa itu kan. Iya. Karena kan siapapun pimpinannya, namanya kampus tuh kan data administrasinya kan jelas. Iya. Iya, tahun per tahun perangkatan itu siapa aja yang kuliah, program studi apa itu kan mesti jelas dan terbukti itu terdaftar di Dikti. Iya. Nah, kalau sampai sekarang mereka punya sentimen apa Mas Bro? Nggak Karena ngerti. kan cuma itu alasannya kan. Ya alasannya begini loh. Kalau ini analisa saya ya. Analisa saya adalah mereka ini mungkin terpengaruh oleh pihak yang itu tadi, organisasi PAI itu. Ada nggak orang PAI di kampus itu? Nggak ada. Tapi saya tahu bagaimana ceritanya. Bagaimana prosesnya mereka komunikasi dengan siapa saya tahu. Saya banyaklah mendapatkan informasi gitu dari pihak orang-orang mereka juga yang menceritakan bahwa dari pihak PAI yang sebelah yang dualisme ini datang ke sana ketemu dengan yang namanya Tatang. Tatang itu mantan karyawan saya dulu di perusahaan saya dan saya berhentikan. Nah itu ya kata kuncinya saya berhentikan. Jadi kenapa saya berhentikan? Ya, tinggal teman-teman tebak aja. Dulu kerja di perusahaan saya dia si Tatang itu menerima gaji setiap bulan dari saya. Tuh akhirnya bertemu dengan PAI. Tek. Oke, tapi apapun alasannya harusnya lembaga pendidikan apalagi lembaga pendidikan tinggi ya mestinya bebas dari konflik kepentingan seperti itu kan. Ya. Kalau lembaga pendidikannya diurus dengan benar, sistem pendidikannya benar. Kalau lebih mengutamakan unsur komersil ya agak susah sih. Jadi kalau menurut analisa dan kita kan melakukan investigasi yang mendalam. Mereka melakukan ini tidak sekali dua kali, bro. Dugaannya adalah tidak sekali dua kali terjadi skema seperti ini. Oke? Kita mulai ngukur mulai yang terdekat dulu lah, si Tatang yang tadi gue ceritain. Gitu. Tatang itu dulu termasuk menjadi salah satu bagian dari satu buah sekolah tinggi ilmu hukum juga di Bogor. Namanya STIH Dharma Andiga. Boleh nanti dicek. Yang udah bubar itu? Bubar. Kampusnya tutup sekarang. Oh, jangan-jangan karena nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kenapa, tapi ada indikasi begitu. Oke. Yang kedua, mari kita coba telusuri siapa Amar Ma'ruf itu. Ketua yayasan. Ketua yayasannya ya. Nah, Amar Ma'ruf itu dulunya ada di Ajara. Menjadi salah satu bagian di Ajara, tapi saya nggak tahu dia sebagai apa di Ajara itu. Kampus juga? Kampus juga. Ajara juga tutup. Ini pilihannya apa namanya? Jawabannya bisa dua sih. Yang pertama dia nggak bertangan dingin di dunia pendidikan, di apa namanya bisnis dunia pendidikan taruhlah gitu ya. Yang kedua ya karena polanya sama kayak ini. Ya, dan sebelumnya Amar itu sebelum di Ajahra juga dengar ya informasi, mohon dikoreksi kalau saya salah, tapi ada informasi bahwa sebelumnya si Amar Ma'ruf ini juga menjadi bagian dari salah satu sekolah tinggi juga, Painan. Dan Painan itu tutup juga. Painan. Ya. Dan Painan itu ditutup karena adanya dugaan praktek-praktek seperti ini. Wah, ini benar-benar sih kita berharap Menteri Pendidikan melalui Dirjen Dikti harus segera karena untuk menyelamatkan nasib sama saudara kita yang menurut data di website mereka itu ada 1.500. Kalau praktek seperti ini jangan sampai nanti sudah dapat ijazah terus tiba-tiba misalnya ternyata dari penyelidikan apa verifikasi Dirjen Dikti kampus ini tidak layak untuk dijalankan dan terjadi pembekuan. Kasihan mereka yang sudah kuliah di situ dengan biaya yang lumayan besar ya. Lebih kasihan gua lagi kan harusnya. Untung gua masih punya kerjaan lain kan. Untung gua dulunya udah SH kan. Untung gua punya bisnis kan. Tidak serta-merta cari makan dari sini kan. Iya. Nah, gua membayangkan ada orang yang menggantungkan hidupnya dengan gelarnya. Contoh misalnya notaris. Kalau ternyata ada yang di sini lulus lalu dia ngambil notaris, lalu dia berpraktek menjadi notaris. Kasihan juga masyarakat ya kalau dengan sistem yang tiba-tiba nilainya udah ada, skripsinya udah jadi. Lah, ilmu apa yang mereka mau bawa ke masyarakat itu kan? Makanya sekali lagi memang
pertama saya mohon nanti saya beri ruang jawab untuk Ketua Yayasan Pak Amar Ma'ruf. Mohon kalau berkenan Pak saya beri ruang jawab untuk klarifikasi tentang ini. Tapi yang paling penting adalah sekali lagi Menteri Pendidikan lewat Dirjen Dikti untuk coba pantau dan ya selidikilah mau nggak mau. Kasihan 1.500 menurut data di website mereka ya kalau sampai sistem pendidikannya seperti, karena ini udah kasus yang kedua. Ya. Sebelumnya Aldo, ya. Bang Pablo, tadi saya ngobrol sama teman saya dari Depok juga, katanya ada juga yang mengalami hampir proses yang sama gitu. Ya. Di kampus yang sama ya? Ya, buat apa kita punya ijazah kalau nanti mau ngelamar atau apa tuh kan jadi kayak risih kan, karena kita tahu isinya apa ijazah itu. Dan saya juga bersedia, misalnya nanti dari pihak pelopor bangsa mau untuk tabayun, dia mau datang kemari di podcast ini, dia mau beri, ayo sini, ruang kita, ayo kita diskusi, ayo kita berargumen di sini. Ayo kita berdebat, nggak ada persoalan. Kita berdebat secara sehat, kita buka data semua. Kan begitu, itu yang pertama. Yang kedua, ada informasi, saya nggak tahu ya betul apa tidak, tapi saudara Amar Ma'ruf ini juga adalah seorang vokalis band katanya. Lah? Vokalis band metal. Ketua yayasan? Ya katanya, ya bagus dong, keren dong. Nah sehingga mungkin saya bisa, nanti saya minta izin ke Vincent, buka ruang lah untuk dia mana tahu mau mempromosikan bandnya di sini. Gitu. Oh nggak apa-apa. Ya. Tapi yang paling penting ini sih. Karena saya termasuk orang yang peduli sama kehidupan akademis ya. Kita dulu kan sekolahnya serius. Waktu itu saya tanya Aldo, pernah bikin paper? Dia gak tahu paper itu apa. Padahal dulu kita ngelakuin itu. Iya betul. Sehingga maksudnya ketika lulus ya bolehlah kita bangga dengan ijazah kita karena kita berjuang dari nol. Kan. Lalu saya tanya, terus bangga apa yang lu banggakan jadi maha? Gak ada mahanya dong. Ya, kalau kampus kita kayak itu. Jadi jangan bangga punya ijazah. Nanti seperti Rocky Gerung bilang, ijazah itu hanya tanda bahwa orang pernah belajar gitu. Tapi isinya nggak ada ya. Iya betul. Bukan tanda bahwa orang berpendidikan. Iya betul. Ijazah itu hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Nah kalau kampus kita kayak begini, memang yang Rocky Gerung ngomong itu ya benar. Ya. Dan untuk Roy Suryo, Rismond, daripada ngecek ijazah Jokowi, mending kalau memang peduli dengan dunia pendidikan, hal-hal seperti ini yang perlu digedor sekeras-kerasnya. Karena ini institusi dan yang bergantung di situ ribuan. Ya. Bayangkan kalau praktek ini benar, sesuatu yang umum di pelopor bangsa, ya kan? Dan di sana sekarang ada data website itu 1.500 sekian mahasiswi. Wah, memprihatinkan sekali sih. Dan ada yang lucu sebenarnya. Jadi di dalam 3 orang ini kan saya, Christopher, adik saya, dan ada Ray juga kan, ada Ray Utami kan. Mereka membuat seakan-akan Ray Utami juga menggunakan ijazah palsu. Padahal, ini kita ngomong fair-fairan aja ya. Ray Utami sudah lulus sarjana sosial sejak tahun 2000 berapa ya? 2004 bro. Ya kan 2004 dia sudah sarjana sosial. 2008. Oh 2008. Ya, 2008 dia sudah sarjana sosial. 2018 dia sarjana hukum. Oke. 2022 dia sarjana magister hukum. Bayangin, Ray Utami itu 2022-2023 itu sudah sebagai magister hukum. Ngapain lagi? Disitulah melihat kami ingin sampaikan bahwa niatan kami dari awal ya ingin membantu mempromosikan, dan itu diminta oleh Pak Dodi. Kalau nggak ada Pak Dodi boro-boro, gua nggak pernah tahu apa itu. Nggak ada yang kenal pelopor bangsa. Saya juga baru tahu. Baru tahu ya? Baru dengar ya? Iya. Itu. Terus dia bawa bilang katanya, Pablo Benua memalsukan. Ngapain gua palsukan ini ijazah? Nggak dikenal orang. Gua nggak kenal. Mending gua bikin palsu UI. Dan nggak masuk akal kalau dituduh memalsukan. Iya. Bukankah itu terdaftar di Dikti? Iya, betul. Iya. Kalau dipalsukan, ya nggak ada. Kalau palsu ya kita bikin sendiri. Iya, begitu masuk ke bank datanya Dirjen Dikti, nggak keluar. Ya. Karena itu kita yang bikin. Ini kan terdaftar. Cuman tadi di 2004-2025 itu di statusnya dinyatakan dikeluarkan. Ya. Gitu. Jadi lulus di tahun yang sama, dikeluarkan juga di tahun yang sama. Ya sama aja, lu sama alumnus aja. Bro. Ya. Ya satu alumnus punya ijazah, satu alumnus tapi ijazah lu ditarik lagi gitu ya. Ya bisa jadi alumnus, bisa jadi alum anus gitu.
Lah iya kan kalau bisa jadi kan kita kan nggak tahu. Ya intinya beginilah, saya kalau dituduh memalsukan gitu ya, ini adalah hal yang sangat keliru dan sangat memalukan sekali. Ya. Kalau saya memalsukan, kenapa saya harus palsukan satu bentuk STIH yang saya juga baru dengar namanya ketika saya tahu itu barang. Dan secara Gitu. logika enggak sih. Iya Kalau menurut saya, kalau logika saya ya. Karena bagaimana lu malsukan sementara itu ada ke Dirjen Dikti dan lewat kampus ini. Yes. Kalaupun memalsukan, yang palsukan itu kampus. Gua kalau memang ini ada Karena yang punya akses ke Dirjen Dikti kan kampus. Nggak mungkin kita palsukan ijazah dan itu terdaftar di Dirjen Dikti. Ya. Itu akses ke sana itu pasti kampus. Ya. Ya nggak? Jadi kalau dituduh, saya bukannya membela, tapi kita main logika aja Ya, sih. ya, betul. Ya kan kalau dituduh memalsukan kok terdaftar di Dirjen Dikti? Ya. Ya nggak? Kalau terdaftar di Dirjen Dikti yang daftarin siapa? Pasti kampus. Ya, kalau mau palsukan kenapa harus ini? Kalau enggak UI atau Ya, UI Unpad ya kan. Ya, Unpad. Tapi habis itu gue di penjara, bro. Paling nanti Roy Suryo yang nyari. Gitu. Ya, begitu pemirsa. Sekali lagi untuk pihak kampus Pak Amar Ma'ruf. Tadi namanya saya baca di website resminya kampus Anda, Ketua Yayasan. Saya beri ruang untuk Bapak mengklarifikasi informasi. Sudah ada 2 orang yang bicara hal yang sama. Sebelumnya Aldo, sekarang Bang Pablo. Ya, dan harusnya Mbak Rey juga tadi ngobrol off the record sama Mbak Rey, terus sebelumnya sama Bang Kris. Kebetulan emang saya kenal mereka, kita berteman lama dan saya agak kaget karena ini kampus yang menurut saya lumayan canggih, pakai barcode segala kan. Tapi sayang Sisdiknasnya kayaknya tidak berjalan dengan baik gitu. Ya, untuk informasi ya, kami sudah melaporkan di Bareskrim. Oke. Untuk ini, untuk permasalahan ini kami juga sudah bersurat ke Dikti. Ya. Oke. Dan kepada pihak-pihak yang mencoba-coba melakukan penyebaran data pribadi kami di publik juga sudah kami laporkan. Kami sudah laporkan, tunggu panggilan Anda masing-masing. Oke. Mabes Polri mohon atensinya juga karena tadi ada sempat singgung ya kan bagian dari institusi Polri, apalagi sekarang ada desakan itu reformasi kan. Ya, reformasi transformasi Polri. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi masukan supaya semua institusi yang kita banggakan di negeri ini berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang dasar kita. Terima kasih Mas Siap. Bro. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.